kalau misalkan pemerintah Indonesia ini mengeluarkan katakanlah harus ada izin, baru bisa nanam padi, ya mungkin orang-orang ngurus izin. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngurus izin salah seorang warga di atas tanah-tanah rakyat ini, apakah harus dikasih izin? Jadi rakyat yang banyak ini kemana? Kemana rakyat ini? Itu satu hal kecil. Mungkin hal yang lebih besar banyak lagi kali ya. Nah, misalnya, jadi hal-hal seperti itu sudah kita upayakan dari tingkat kecamatan, demo-demo masyarakat sampai ke tingkat kabupaten, tapi kan tidak digubris. Terus kalaulah harus ke pengadilan. Iya, tuntut ke pengadilan. Kalau harus ke pengadilan, berapa banyak energi rakyat ini yang harus kita dorong ke situ? Kemana gitu? Kemana kita? Masyarakat ini. Katanya oleh pemerintah. Jadi hal seperti itu banyak itu di tempat lain, tidak hanya di estate. Itu karena itu sekarang sedang diangkat ke permukaan. Ya, karena itu sekarang sedang heboh-heboh karena kegagalan. Cuma masyarakat di bawah itu seperti apa? Itu kalau di kampung kami ini saya terbuka aja. Karena saya sampai ke kantor bupati saya mempertahankan itu. Wakil bupati saya dibilang sama saya, Bu, apa intinya? Ditutup beberapa waktu, terus entah lembaga mana lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Tahu orang yang punya PT dia ke kantor bupati, datang preman ke sini. Saya bilang ini kampung saya, ke orang pendatang, kalau kau mampu mari. Saya bilang begitu. Jadi memang itu banyak terjadi di daerah-daerah lain. Lumayan lah ya temuan kita. Kasih loh Kia, kalau nggak sampai sini kayaknya kami tuh santai tapi kan enak kan belusukan kayak gini. Tapi kayaknya data kami tadi tuh belum cukup lah Kia. Kira-kira dirimu ada kenalan lagi nggak selain ibu-ibu yang tadi tuh? Ada sih satu lagi kenalan bapak-bapak ya kan. Tapi masalahnya dia lagi keluar kota nih. Kalau nggak lagi telepon aja lah ya. Ya udah, bentar. Ini aku ada nomornya. Sini biar aku catat. Oke. 08 12 Apa? Mamaku manggil tuh. Aku ke dapur dulu lah ya, bentar ya. Oke. Kalian telepon aja dulu bapak itu. Siap. Kita Iya, telepon Mak, aja bentar. lagi ya bapak-bapak yang tadi dibilang sama si Kia. Iya. Oke, ntar ya kita telepon. Salam. Ya sebelumnya perkenalkan Pak, kami mahasiswa yang ingin bertanya mengenai Humbahas Pak. Oh ya, silakan bisa saja saya jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak asli dari Humbahas Pak? Saya bukan asli Humbahas, tapi saya di Humbahas tahun 2007. Oh, Kalau Bapak berarti sekarang udah tinggal di Humbahas gitu ya Pak, sejak tahun Bapak pindah gitu? Tahun 2007 lah kerja di Humbahas dari konsultan di Departemen Pertanian. Namanya PUAP, Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan. mengenai food estate itu kira-kira apa saja gitu yang Bapak ketahui? Kalau yang saya ketahui, programnya itu tentang swasembada pangan ya, untuk program swasembada pangan, terutamanya untuk tanaman ini ya, tanaman sayur mayur lah gitu. Cuma kalau yang kita ketahui tidak produktif dan tidak efisien lah kalau gitu. Terus Pak, kan itu berarti kan pembangunan food estate ini sebenarnya kan melibatkan masyarakat. Sebelum ada pembangunan nyatanya, itu ada nggak Pak disosialisasi ke petani-petani lokal atau masyarakat yang di situ Pak? Ada memang, ada disosialisasikan. Cuma masalah keterlibatan secara intensifikasinya intens itu yang mungkin belum maksimal ya kan. Menurut Bapak kenapa nggak efisien untuk masyarakat di sekitar situ?
Yang pertama itu kan, kalau yang pertama kalau yang arah air Naudi itu kan tanah ulayat, semuanya kan tanah adat, tanah ulayat, dan tanah hutan produktif ya kan, hutan produktif yang ada menghasilkan tanaman hutan seperti mijon. Iya Pak. Jadi yang saya ketahui kan Pak, kalau di Humbas itu kan katanya tanaman aslinya itu seperti andaliman, kemenyan, sama kopi gitu Pak. Apakah itu benar ya Pak? Ya kalau itu ada emang, andaliman, kopi, itu ada. Itu dan jauh tempatnya itu dengan apa? Dengan lokasi masyarakat itu jauh ke dalam. Tapi boleh nggak Pak kalau seandainya masyarakat menolak untuk memberikan lahan untuk food estate ini? Menolak, ya boleh aja. Cuma karena dipaksakan itu kan. Terus kayaknya menurut saya terlalu dipaksakan. Harusnya itu saja sudah menghasilkan masyarakat. Iya. Itulah tadi kan Pak yang tadi dikatakan alih tanaman tadi, yang harusnya tanaman lokal diganti jadi tanaman yang mau mereka tanam gitu kan Pak. Akhirnya nggak sesuai gitu ya dengan kondisi tanah di sana gitu. Oh iya Pak. Terlalu memaksakan sebagai proyek aja. Betul. Dan akhirnya terlantar gitu ya Pak tanahnya tadi ya. Iya. Coba datang nanti di sana di Air Naudi. Karena saya udah pernah nyaksikan situ kayak sepi, nggak ada apa-apa, sayang bangunan ngangkrak gitu. Iya ya Pak. Ya kalau misalnya masyarakat suruh ngerjain di sana capek membawa pupuknya, belum lagi orang situasi kan alam kan berbeda kan, ada monyet. Karena masyarakat sebenarnya tanah masyarakat itu sendiri yang diberdayakan, dikasih biaya nih, kasih modal, jauh lebih efektif dan efisien. Kan dekat. Kemudian bagaimana dikasih penyuluhan yang maksimal. Pertanian itu, ini tanahnya kurang, pH-nya kurang, ditingkatkan asamnya atau bagaimana, ini jauh lebih efektif. Iya. Berarti kondisinya sebenarnya bagus kan, akses jalan ke sana bagus, tapi siapa yang mau ke sana kalau nggak karena kerja ke hutan? Begitu. Efek. Coba lah kalau kita membangun jalan, itu nilainya 1 triliun misalnya kan, hanya untuk ke ladang sana, kemudian ladang itu nggak termanfaatkan. Yang jalan dari Paket ke Onan Ganjang bagus. Oh iya, itu baru Pak, itu bolong-bolong. Ya itulah makanya kan jauh lebih bagus, itu yang diperbaiki sehingga akses perdagangan masyarakat baik itu melalui mobil-mobil ekonomis itu kan jauh lebih bagus, itu produktif. Iya juga. Bang ini kan, jalannya seperti itu, kalau kalian lewat ke sana seperti tol jalannya itu, lebarnya, tapi nggak efektif dan efisien untuk lalu lalang perekonomian. Kan jalan dibuat kan untuk menambah nilai ekonomis kan, jadi itu agak belum masuk. Jadi sayang, masih banyak tanah yang di dalam kota Dolok Sanggul yang masih belum produktif. Kenapa mesti harus menebangi hutan? Padahal hutan kita itu jadi program yang gagal gitu ya Pak. Ya, kalian bisa menyimpulkan itu. Iya Pak. Kan? Belum panen, belum ada panen yang menghasilkan, ada berdampak langsung, cuma belum ada ini, sayang. Jadi udah datang jauh-jauh presiden ke situ. Bahkan panen pun belum ya Pak. Belum ada. Gagal, gimana mau panen? Gagal. Oh, ada panennya. Iya. Nggak ada panen. Kalau panen kan gagal sih. Kenapa tanah hutan kok nggak? Biasanya tuh tanpa pupuk tuh jadi hasil. Dulu waktu saya buka lahan di daerah Peran, tanpa pupuk kacang itu 1 meter hanya. Tanpa pupuk, kacang tanah itu sekali ambil panen itu bisa hampir berapa ons gitu ya. Banyak sekali. Nah, jadi 5 cabutan itu bisa hampir 1 kilo. 5 cabutan, di saking banyaknya. Itu baru buka lahan. Nah, kenapa ini kok yang
yang estate ini, lahan hutan kok nggak malah menghasilkan, justru pupuk kimianya kan seharusnya kurang sekali karena zat hara tanahnya itu kan tinggi. Nah itu kan nggak masuk logika gitu, jadi nggak sebagai orang manusia awam kan, bukan ahli pertanian kan nggak logis, kemudian kok gagal lah gara-gara gitu. Kebanyakan apa di situ? Kebanyakan kimia kah atau kayak apa? Berarti kan nggak, karena aturannya kan sebagai program yang bernilai project tinggi, seharusnya kan pasti harus ada tim ahli pertaniannya, tim ahli hama, tim ahli tanah, ini kayak mana tanahnya, ini bagaimana, kan nggak ada. Jadi kan malu program nasional, kemudian nihil, malu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Iya asli. BTW nih ya yang kutangkap, mereka itu sebenarnya udah tahu soal kondisi tanah yang kurang sesuai. Jadi pasti petani ini butuh komoditas tambahan supaya hasil bertaninya bisa maksimal. Sehingga kalau mereka udah seperti itu, mereka udah nggak ada lagi nih modal untuk bertani pakai uang mereka sendiri. Jadi mungkin jalan satu-satunya yang mereka pilih ya bekerja sama dengan perusahaan. Sehingga para perusahaan ini bisa pakai lahan pertanian mereka tanpa biaya sewa, dan mereka bisa pakai tenaga kerja petani ini dengan buruh harian lepas dengan biaya yang murah. Sama nih ya, kalaupun misalnya petani-petani itu pengen buahnya maksimal, hasilnya yang bagus, berarti mereka kan juga harus ngambil bibit dari perusahaan. Ya sama aja berarti. Padahal ya kalau misalnya ini semua terus-menerus terjadi, pasti kan negara juga bakal rugi kan ya. Karena masyarakatnya secara nggak langsung bisa jadi nggak produktif. Kalau nggak produktif, pemasukannya nggak ada. Terus itu bisa berdampak sama status kesehatan dan juga sosialnya masyarakat kan? Iya sih, betul apa yang kau bilang, Mbak. Mana sih Dini nggak diangkat-angkat ya telepon kamu? Aku capek kali loh hidup, kayak udah nggak bagus lagi aku hidup. Ya capek kali aku menghadapi semua ini. Di, kau di mana nih? Halo Deh, kita cari ya. Di, wah, di apa nih? Sadar Deh, Cepetan, Di, bangun Di. Bang, dia kenapa sih weh? Ya, coba tengok ke atas. Manajemen stres ya, itu juga kalau bisa kamu kendalikan, itu juga bisa meningkatkan hormon kamu, meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Bu, permisi, gimana ya Bu kondisi teman kami, Bu? Kamu mau lihat Melody, temannya Melody ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Kasih, Bu. Nih tadi udah saya periksa ya, memang nampak di situ lemes ya, tidurnya juga kurang, kemudian juga pikiran juga mungkin ya ada yang mengganggu atau ada masalah khusus ya. Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Hidup makin kemarin emang makin berat sih ya. Tapi aku yakin pasti selalu ada harapan. Iya. Semangat ya Bu. Semangat ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prof, perkenalkan kami mahasiswa kan Prof. Jadi kami ada yang ingin kami tanyakan mengenai program Food Estate Prof. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi kan Prof, kami kemarin itu baru dari Humbahas tuh Prof, melihat langsung bagaimana Food Estate itu ada di sana gitu kan Prof. Dan ternyata kondisinya itu terbengkalai gitu Prof. Dan banyak merugikan warga, khususnya yang lahannya itu dipakai untuk proyek ini gitu. Sebenarnya itu kenapa ya Prof bisa terjadi demikian? Ya memang ini ya, jadi keadaan food estate yang di Humbahas itu khususnya saat ini memang ya kalau kita lihat memang ya sudah
seperti di ujung tanduk ya, seperti memang itu sudah gagal gitu. Jadi memang kita sudah bisa melihat itu terbengkalai ya. Jadi yang lahan yang tadinya sudah diolah dan mulai ditanami justru sekarang sudah tidak ditanami lagi gitu. Nah kalau kita lihat ini kenapa ya, karena memang dari awal proyek ini sebenarnya tujuannya juga sebenarnya nggak jelas gitu ya. Ini kalau kita lihat ya di awal tuh mereka mau menanam, misalnya yang mau ditanam itu adalah tanaman kentang gitu ya. Nah kemudian ada bawang mungkin yang mereka mau tanam. Nah sebenarnya lahan itu sendiri nggak cocok ditanami untuk tanaman kentang, bawang dan seperti itu. Itu yang pertama, karena memang kondisi lahannya nggak sesuai gitu. Nah kemudian yang kedua, kenapa itu gagal juga karena memang petaninya tidak punya keterampilan yang mumpuni juga untuk menanam tanaman-tanaman yang mau ditanam itu tadi ya, seperti kentang atau bawang gitu. Karena selama ini mereka memang petani gitu, tetapi petani yang mungkin lebih banyak mengandalkan hasil alam gitu ya. Jadi yang ada di hutan ya, mereka tuh umumnya petani-petani yang mengambil seperti kemenyan gitu ya, kemudian ada andaliman misalnya, umumnya yang hasil-hasil hutan seperti itu gitu. Nah itu yang mereka usahakan gitu, sehingga ketika mereka diminta untuk menanam komoditi kentang, bawang, yaitu akhirnya mereka kan nggak punya pengalaman gitu. Nah itu, dan kemudian juga proyek ini syarat lah ya, syarat biasa kalau udah namanya proyek pemerintah itu syarat sekali dengan ya berbagai kepentingan gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat pun kita urut-urut gitu ya, ini sebenarnya nggak jauh beda sih dengan yang dulu dilakukan Belanda di Indonesia gitu ya. Cuma kalau dulu Belanda itu udah jelas-jelas dia penjajah gitu ya, jadi hasil alamnya itu ya memang dia bawa ke negaranya sana kan. Nah kalau sekarang ini ya ini dengan dalih ini adalah proyek strategis nasional. Luaran yang diharapkan dari proyek itu ya kelihatannya kalau sekilas gitu itu ya proyek yang bagus gitu. Tapi kan kenyataannya itu tadi ya seperti kita lihat sendiri itu gagal karena memang ini tidak lebih dari kepentingan pengusaha kan gitu. Ini sebenarnya adalah kepentingan pengusaha untuk menguasai lahan-lahan rakyat. Nah kebetulan lahan itu adalah lahan yang lahan ulayat lah kalau kita bilang ya, lahan tanah-tanah rakyat, tanah-tanah adat yang seperti itu yang tidak bersertifikasi, dan dengan dalih itu bahwa oh ini nggak bersertifikasi, ini adalah lahan hutan, nah ini adalah milik negara kan gitu ya. Jadi negara berhak menguasainya ke siapa gitu. Nah awalnya memang itu dikatakan ya ini kita jadikan food estate, yang di sana bekerja itu adalah rakyat kan gitu ya, mengusahakan tuh rakyat. Nah jadi alih-alih seperti itu rakyat tidak punya kemampuan, tidak punya modal juga yang utama gitu ya. Nah akhirnya kan dimodalilah sama pemerintah, tapi kan di awal aja gitu. Di awal aja pun modalnya itu kan di awal aja mereka memberikan modal itu untuk bibit misalnya, kemudian pupuk gitu ya. Nah setelah itu, setelah mereka panen pertama tadi, modal berikutnya nggak dimodalin lagi tuh, padahal panen pertamanya juga udah gagal kan gitu. Kalau memang mereka mau menanam kentang tadi atau bawang ya mereka harusnya kan sudah punya nih, kalau panen nanti kentangnya mau dijual kemana, bawangnya mau dijual kemana kan seperti itu. Memang sudah dikasih pemerintah, yuk ini ada off-taker yang udah siap untuk mengambil semua hasil panen rakyat gitu ya, disediakan lah. Kemarin tuh bekerja samalah pemerintah dengan beberapa perusahaan kan, ada Indofood, ada Unilever lah, segala macam yang ada di sana itu ya, yang kita tahu Wings Food misalnya seperti itu yang bekerja sama untuk katanya sebagai off-taker yang akan mengambil hasil panen rakyat ini tadi ya. Nah ternyata dengan alasan bahwa hasil panen ini tidak sesuai mutunya dengan yang diinginkan oleh perusahaan kan gitu kan, ya mereka nggak jadi beli karena ini mereka kan udah punya kriteria sendiri kan, kentangnya harus begini. Nah ternyata kentang yang dihasilkan petani nggak sesuai dengan yang mereka inginkan. Akhirnya ngapain kita ngerjakan ini, toh nggak ada hasilnya, kita capek-capek gitu ya. Ya akhirnya ditinggalkan lah sama rakyat gitu. Nanti karena sudah ditinggalkan, sementara tanah itu sudah dibebaskan gitu ya, udah diambil alih oleh pemerintah. Nah nanti kan pemerintah tinggal menunjuk nih ya, siapa yang akan mengelola lahan ini. Banyak sekali kita juga di kampus sudah banyak penelitian yang dilakukan itu yang menunjukkan bahwa proyek food estate yang dibahas ini memang proyek yang gagal gitu. Nah ini sebenarnya belum seberapa ya dibandingkan dengan dairy ya, yang terjadi di dairy itu juga belum seberapa gitu. Mungkin seperti itu. Dairy, Prof? Ya.